Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duson. Di video kali ini kita akan bahas mengenai data preprocessing menggunakan konsep atau menggunakan prinsip dari min removal. Langsung aja kita import NumPy karena kita akan mengenerate data untuk dilakukan min removal. Nanti apa itu min removal akan gue jelaskan sembari jalan hands on-nya ya. Jadi yang pertama kita juga perlu import preprocessing dari sklearn. Selanjutnya seperti yang kita inisiasi di awal, kita import NumPy dan kita juga perlu buat datanya, dimana datanya ini nanti isinya adalah NumPy array. Kita buat misalnya 3x3 aja ya, 3x3. Misalnya di sini 5,1 minus 2,9 sama 3,3. Habis itu misalnya di sini minus 1,2, 7,7, minus 6,1. Selanjutnya misalnya 7,3, minus 9,9. 4,6. Oke, kita cek dulu datanya. Ini datanya 3x3. Jadi nanti yang dimaksud dengan min removal itu adalah ketika seluruh data ini ya, seluruh data ini akan dijumlahkan ya, dia akan data ini akan dijumlahkan di sum. Itu jumlahnya berapa? Nanti akan diambil rataannya, rata-ratanya, minnya. Ketika minnya sudah kita dapatkan, min ini akan kita pakai untuk mengurangi nilai dari sini. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini ya. Yang pertama adalah 5,1 dikurangi min. Selanjutnya nanti lagi ada minus 2,9 dikurangi min. Jadi sehingga nanti si nilai ini akan mendekati 0 nilai dari minnya. Jadi nanti si ini ini ya, nilai dari ini akan kita ambil minnya. Ini akan kita ambil minnya di aksis yang pertama. Ini minnya berapa? Ke bawah sini. Ke bawah sini minnya berapa? Ini juga berapa? Ini juga berapa? Min awalnya itu tidak mendekati 0 karena kita belum melakukan min removal. Oke, kita sambil praktek aja langsung. Lanjut, kita akan melakukan yang namanya perhitungan dari nilai data kita ini ya, kita ambil minnya. Misalnya kita print langsung aja, print di sini sebelum. Oke. Habis itu kita print minnya sama dengan dot format dari si data dot min dari aksis yang ke 0. Oke, kalau misalnya belum ada yang belum tahu apa itu aksis ini ya, aksis ini. Jadi si aksis ini itu dia akan membaca ke bawah. Ya, ini aksis 0. Aksis 0. Dia akan baca ke bawah. Jadi dari sini ke sini. Dia akan rata-ratakan. Kalau aksis sama dengan 1, dia akan baca dari sini ke sini. Jadi dia akan menghitung min dari ini. Oke. Karena kita pakai yang 0 ini, berarti nanti kita akan dapat min dari ini ya. Habis itu min dari ini,
itu min dari ini. Oke. Selanjutnya kita akan hitung juga standar deviasinya. Standar deviasi dimana nanti nilainya itu setelah dilakukan min removal, harapannya dia nilainya akan 1 karena minnya sudah kita kurangi, datanya sudah kita kurangi dengan minnya. Ini kita akan input data dari ini std. Oke. Axis sebenarnya 0 juga. Sorry, ini min. Kita running. Nah, ini ya. Jadi terlihat di sini bahwa sebelum itu nilainya sekian ya. 3,1 minus 1,7 minus 0,6 sama 3,7. Standar deviasinya juga sekian. Oke. Nanti kita akan bandingkan dia ketika kita sudah melakukan yang namanya min removal. Jadi min removal itu sebenarnya sederhana, yaitu ketika kita menggunakan metode scale di preprocessing ya, preprocessing dari scale, kita akan masukkan si data ini. Nanti kita akan print ya, biar kalau pengen tahu. Nah, ini ya. Sorry. Yang kita print mestinya ini ya. Nah, ini adalah nilai di mana minnya sudah kita masukkan ya. Jadi ini dikurangin min, hasilnya ini. Ini dikurangin minnya, hasilnya ini. Ini dikurangin minnya, hasilnya segini. Jadi nilainya itu menjadi terskala dengan baik. Nah, jadi dia menggunakan fungsi scale. Scale ini dia menggunakan yang namanya si min removal itu ya. Min removal. Oke. Nah, selanjutnya setelah datanya sudah kita scaling ya, apa yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan hal yang sama. Kita copy saja. Dari yang ini kita sesudah min removal, kita akan pakai data yang sudah di scale, data scale, ganti di sini data scale. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, di sini kelihatan bahwa yang pertama standar deviasinya, standar deviasinya 1 ya, sini, dan ini nilai dari si minnya, dia 7 kali 10 pangkat minus 17. Ini 0, mendekati 0 semua ya. Ini sampai pangkat kali 10 pangkat minus 17. Mendekati 0 semua. Ini yang namanya min removal dengan menggunakan metode scale, sehingga datanya itu range-nya tidak jauh. Apa yang bisa kita manfaatkan dari metode ini ketika kita punya data semisal range-nya jauh-jauh ya. Misalnya ada kita punya tabel isinya di sini umur, habis itu di sini ada harga gitu kan ya. Umur di sini bisa range-nya 1 sampai katakanlah paling besar 99, sedangkan yang di harga itu bisa 9 juta gitu ya. 9 juta atau bahkan lebih dari ini nominalnya. Kalau dimasukkan ke fungsi matematika, dia akan terlalu besar skalanya, sehingga kita butuh melakukan scaling terhadap datanya supaya dia tidak terlalu jauh. Konsep ini nanti sama dengan yang selanjutnya, yaitu min max scaler dan normalisasi. Akan tetapi ini scale ini hanya menggunakan teknik min removal. Oke, misalnya kita akan coba dengan data yang sesungguhnya. Contohnya misalnya kita akan impor data dari datasetnya sklearn. Kita akan gunakan iris data. Iris data sama dengan dataset dari load iris. Oke. Coba kita print dulu. Nah, ini sudah ke print. Yang akan kita ambil hanya datanya saja ya, data. Oke, ini data dari data iris. Dan kalau mau targetnya kita bisa print juga target. Jadi yang akan kita modifikasi atau kita lakukan scaling
adalah datanya saja ya. Data ini yang akan kita lakukan scaling. Gimana caranya? Sama seperti yang tadi, kita tinggal melakukan yang namanya preprocessing scale data. Jadi iris data scale sama dengan kita kopas. Nah, ini data yang sudah ini mestinya iris data ya kan. Data. Nah, di sini kita print. Nah, inilah nilainya dari data iris yang sudah dilakukan min removal. Agak sedikit ini ya, pusing kalau di print ya. Kita hapus saja. Dan selanjutnya kita akan buktikan dia dengan melakukan print dari min, dari aksis 0 dan standar deviasinya. Di sini yang perlu kita ubah data scale jadi iris data scale. Di sini juga. Oke. Nah, ini minnya juga sudah mendekati 0. Oke. Ini ya, mendekati 0. Dan standar deviasinya adalah 1. Oke, mungkin itu aja untuk video terkait dengan min removal, data preprocessing menggunakan min removal. Sekali lagi, data preprocessing itu tergantung dengan kebutuhan kita. Jadi kita mau menggunakan binary session atau min removal itu tergantung dengan kasusnya. Untuk selanjutnya, kita akan bahas data preprocessing yang lain, yaitu min-max scalar dan normalisasi. Pada video kali ini saya rasa cukup. Jika bermanfaat, silahkan di-like dan di-share ke teman-teman kalian yang ingin belajar mengenai data preprocessing. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno dan klik juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru di channel Profesor Parno. Demikian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.